Pasca pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19, arus lalu lintas mengarah Puncak Bogor lancar. Tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Hingga Sabtu sore, arus lalu lintas ke arah Puncak Bogor terpantau lancar. Pihak kepolisian tidak melakukan rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah atau buka tutup. Pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 juga bersifat situasional. Nantinya bagi warga yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid test negatif akan diminta langsung berputar arah. Dan tempat-tempat wisata juga dibatasi, hanya dapat beroperasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada rekan kami, Nadia Raisa di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Nadia, bagaimana kondisi lalu lintas di lokasi Anda saat ini? Ya, Zila dan juga Abraham, hingga saat ini jumlah warga yang hendak menghabiskan waktu untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hal ini nampak dari arus lalu lintas yang sejak pagi tadi terpantau lancar, baik yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Puncak sendiri. Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem buka tutup maupun sistem satu arah. Dan jika nantinya hingga malam nanti kondisi lalu lintas akan tetap lancar, rekayasa lalu lintas tidak akan diberlakukan. Sementara untuk pagi tadi memang untuk kendaraan yang mengarah ke puncak sempat tersendat dikarenakan adanya pemeriksaan terkait surat keterangan bebas COVID-19. Oleh karena itu, pengendara harus dapat menunjukkan bahwa mereka bebas COVID-19 ataupun menunjukkan hasil rapid test antigen yang negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum kedatangan. Bagi ada pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan tersebut, diminta untuk melakukan rapid test antigen, dan ini juga bebas biaya atau gratis yang dilakukan di posko yang berada di kawasan Simpang Gadok ini. Namun untuk rapid test antigen gratis ini memang kuotanya terbatas, hanya 100 saja, sehingga jika kuotanya sudah habis, maka pengendara tersebut diminta untuk berputar arah kembali ke daerah asal. Dan untuk sore ini pemeriksaan tidak dilakukan, tetapi menurut informasi yang kami dapatkan untuk esok hari, yaitu tepatnya Minggu pagi, pemeriksaan terkait dengan surat keterangan bebas COVID-19 akan kembali diberlakukan. Oleh karena itu, bagi Anda yang hendak berekreasi atau menghabiskan waktu liburan di kawasan Puncak Bogor, diharuskan untuk membawa surat keterangan bebas COVID-19 ataupun hasil rapid test antigen yang negatif. Sementara itu untuk tempat-tempat wisata di kawasan Puncak Bogor juga dibatasi jam operasinya hanya hingga pukul 7 malam saja. Ya, Zila dan juga Abraham. Baik, terima kasih Nadia Raisa, laporan Anda langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wajah ibu kota saat libur perayaan Natal tahun ini terlihat lengang. Dan tak seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal di tengah pandemi COVID-19 membuat sebagian umat Kristiani memilih ibadah di rumah saja. Dan Sabtu pagi tadi, jalan protokol ibu kota terlihat lengang. Kawasan Sudirman Tamrin yang biasanya selalu ramai pada akhir pekan kini juga tampak sepi. Tidak banyak orang yang bersepeda dan berjalan kaki di kawasan ini. Hal ini dipengaruhi oleh perayaan Natal di tengah pandemi yang membuat warga merayakan dari rumah saja dan tidak beribadah ke gereja. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mengeluarkan larangan untuk berkegiatan yang menimbulkan kerumunan. Diprediksi wajah ibu kota yang sepi masih akan terasa hingga waktu pergantian tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar tidak menimbulkan klaster baru dalam liburan akhir tahun. Sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta melakukan penutupan sementara saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Menekan angka sebaran virus corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup beberapa destinasi wisata. Mulai dari Jumat 25 Desember dan 31 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021. Berikut daftar tempat wisata dan ruang terbuka di Jakarta yang ditutup saat Natal dan Tahun Baru. Seperti di Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, beberapa museum,
beberapa wisata di Kepulauan Seribu, dan beberapa wisata edukasi. Pemprov DKI Jakarta mengimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan libur tersebut dengan kegiatan di rumah saja. Misalnya mengikuti tur virtual, festival seni budaya virtual, hingga berkegiatan dengan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, Terminal Kampung Rambutan menggratiskan rapid test antigen bagi para penumpang yang hendak bepergian keluar kota. Dimulai sejak tanggal 23 Desember lalu, Terminal Kampung Rambutan memberlakukan rapid test antigen gratis bagi para penumpang yang hendak keluar kota. Dengan kuota sebanyak 800 rapid test antigen gratis berlaku hingga 4 Januari 2021, pengelola Terminal Kampung Rambutan membatasi kuota per hari dengan memilih penumpang secara acak yang hendak bepergian keluar kota. Selain itu, layanan rapid test antigen gratis ini diberikan kepada calon penumpang atas kerjasama pihak terminal dengan Dinas Kesehatan. Terhitung hingga hari ini belum ditemukan calon penumpang yang terindikasi terinfeksi virus COVID-19. Untuk random cek rapid antigen itu tidak dikenakan biaya. Namun itu kita ada kuotanya per hari. Untuk hari ini kuotanya ada 54 orang yang akan kita rapid secara acak. Rapid test antigen di Terminal Kampung Rambutan ini dikhususkan hanya untuk penumpang saja. Sementara pengemudi dan kru bis antar kota sudah melakukan rapid test di perusahaan masing-masing yang menaungi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari libur Natal, calon penumpang kereta api di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Sabtu siang tidak seramai hari sebelumnya. Sementara 100 calon penumpang yang menjalani rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif. Calon penumpang kereta yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta tidak seramai pagi tadi. Antrian calon penumpang di loket pemeriksaan rapid test antigen pun lengang. Untuk dapat melakukan rapid test antigen, masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan tiket kereta sebagai syarat keberangkatan. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, selama 2 hari libur Natal, sebanyak 100 calon penumpang yang dinyatakan positif COVID-19. Para calon penumpang yang dinyatakan positif usai rapid test antigen dilarang untuk melakukan perjalanan dan harus menjalani isolasi mandiri. Nah, di 2 hari ini kami juga sudah memberikan mengantisipasi di jauh-jauh hari puncak arus mudik ini tanggal 23 dan 24. Artinya alhamdulillah kita sudah mempersiapkan dengan baik semua fasilitas, infrastruktur, pelayanan, dan seluruh staf personil 100% kita siagakan untuk melayani dan mengurai antrian kerumunan yang memang cukup padat di 2 hari ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini rapid antigen di Stasiun Senen sudah ada rekan kami Pangeran Negara. Pangeran, bagaimana suasana terkini di Stasiun Senen, Jakarta sore hari ini? Abraham, Zila, saat ini dari pantauan kami jumlah penumpang kereta api di Stasiun Pasar Senen Jakarta yang hendak melakukan rapid test antigen jumlahnya semakin dikit. Jika kami hitung ini totalnya tidak lebih dari 50 orang lagi yang akan melakukan pemeriksaan terhadap rapid test antigen. Adapun data yang kami dapatkan total keseluruhan hari ini jumlah yang sudah melakukan ataupun yang sudah dilayani oleh pihak PT KAI untuk melakukan rapid test antigen berjumlah lebih dari 1.000 orang. Dan dari total lebih dari 1.000 orang tersebut 16 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Untuk itu saat ini pihak PT KAI telah menyediakan salah satu ruangan isolasi untuk nantinya ke-16 orang tersebut akan diberikan surat rekomendasi ke salah satu rumah sakit di DKI Jakarta untuk nantinya ke-16 orang tersebut mengikuti rangkaian swab PCR. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa adapun mekanisme pemeriksaan yang dilakukan itu mulai dari pertama untuk bisa melakukan rapid test antigen tersebut, masyarakat diminta untuk menunjukkan kartu identitas, kemudian juga menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kartu ataupun tiket kereta. Setelah itu mereka diwajibkan untuk membayar biaya rapid test antigen sebesar Rp105.000 sebelum nantinya mereka dipanggil dan diperiksa. Abraham dan Zila. Baik, terima kasih Pangeran Negara atas laporan Anda dari Stasiun Senen.
Pemirsa, warga Aceh Besar berdoa dan berzikir di kuburan massal untuk mengenang 16 tahun bencana gempa bumi dan tsunami. Tsunami yang melanda Aceh menelan korban jiwa lebih dari 200.000 orang. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Aceh menggelar doa dan zikir bersama di kuburan massal korban gempa dan tsunami Aceh. Acara ini diikuti oleh ratusan warga yang datang dari berbagai daerah di Aceh dan digelar dengan mengikuti protokol kesehatan ketat seperti mencuci tangan, memakai masker, hingga pengecekan suhu tubuh. Ada sekitar 60.000 ya, lebih. Itu adalah korban gempa dan tsunami Aceh yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama malah, dari berbagai wilayah. Di sini dikumpulkan dan kuburan massal ini sudah dikembalikan ke Aceh Besar, pengolahannya ada di Aceh Besar. Untuk itu kita memperingati setiap tahun di sini. Gempa bumi dan tsunami meluluh lantakkan Aceh 16 tahun lalu, tepatnya 26 Desember 2004. Ratusan ribu orang tersapu tsunami hingga beberapa kilometer dari garis pantai. Tsunami ini menjadi bencana terbesar di abad 21. Dari Nangro Aceh Darussalam, Jamal Pangwa dan Afsah Ainus melaporkan. Sementara itu, objek wisata kapal PLTD Apung yang terhempas 5 km lebih dari bibir pantai Ule Leu, Banda Aceh lebih ramai dikunjungi wisatawan. Kapal ini menjadi salah satu bukti dahsyatnya bencana di Tanah Rencong pada 24 Desember 2004 silam. Memperingati 16 tahun tsunami dan gempa bumi di Aceh, situs sejarah tsunami kapal PLTD Apung ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Nusantara. Warga yang datang kebanyakan ingin melihat bagaimana kondisi kapal pasca tsunami Aceh. Untuk bisa mengunjungi situs bersejarah ini, warga tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Setelah saya melihat kapal tsunami ini, saya merasa lebih mengenal sejarah dan saya merasa ciptaan Allah itu Masya Allah ya. Karena kapal yang sebesar ini, waktu tsunami itu bisa terapung tanpa tenggelam gitu. Itu sesuatu yang subhanallah bagi saya. Kapal PLTD Apung berbobot 2.600 ton menjadi saksi bisu tragedi gelombang tsunami Aceh 26 Desember 2004 silam. Kapal yang semula berada di pelabuhan Ule Leu itu dihempas gelombang laut sekitar 5 km ke daratan dan kini berada di permukiman penduduk di Desa Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, mari bersama mengatasi COVID-19 dan ingat selalu pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari jaga kesehatan untuk diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.
berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia